Oke. Jadi kan tadi kita suruh mengerjakan dengan 2 MA ya, moving average, 3 periode dan 4 periode. Nah, setelah itu kita diminta membandingkan mana yang terbaik. Ya. Nah, itu bisa dengan kita melihat nilai kesalahannya, nilai deviasinya, nilai errornya. Ya, yang pertama adalah MAD, ya, mean absolute deviation atau rata-rata kesalahan mutlak. Ya, rata-rata kesalahan mutlak. Nah, kemudian setelah itu MSE, mean squared error. Ya, jadi kesalahan itu dikuadratkan lagi, ya, dipangkatkan. Kemudian ada MAPE. MAPE itu adalah mean absolute percent error. Kesalahan itu dibuat persen. Kesalahan itu apa sih? Galat itu apa sih? Error itu apa sih? Berarti adalah selisih antara nilai aktual, ya, dengan nilai forecast-nya. Itu ada gap berapa, ada selisih berapa. Ya, itu yang disebut errornya gitu. Kesalahannya berapa sih gitu. Jadi misal kita forecast nilai aktualnya 40, forecastnya 30, oh berarti ada gap 10 gitu. Ya, itu yang kita nilai nanti. Oke, baik. Mana nih? Nah. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini rumus-rumusnya. Ya, rumusnya MAD itu adalah gampang sebenarnya. Total selisih ya, selisih absolut, selisih mutlak atau kesalahan mutlak dari aktual dikurangin forecast, nah, totalnya berapa dibagi dengan total periode ya, dengan jumlah datanya. Langsung saja ke tabelnya. Nah, misalkan ya, contoh perhitungan. Nah, dari hasil perhitungan diketahui data aktual ya dan nilai peramalannya adalah sebagai berikut. Ya. Ini periode 1 sampai 8, nilai aktualnya ini, kemudian forecast-nya ini. Nah, Pak, tadi kan kita menghitung menggunakan MA3 dan MA4. Sedangkan untuk menghitung MAD, untuk menghitung MSE dan untuk menghitung MAPE itu harus ada nilai aktual dan juga ada nilai forecast-nya. Nah, bagaimana Pak? Yang tadi kan yang 3 berarti tidak ada nilai forecast-nya. Misalkan periode 1, 2, 3 yang sebagai dasar perhitungan kan tidak diketahui nilai forecast-nya. Karena kita langsung mencari nilai forecast keempat kan. Dan mencari nilai forecast kelima kalau dia menggunakan MA4. Nah, maka dari itu ya, yang kita hitung adalah yang ada nilai aktual dan ada nilai forecast. Ya. Jadi kalau tadi ada 12 data aktual, kemudian yang dihitung ada hanya 9 data forecast-nya, diketahui hanya 9 data, berarti kita menggunakan 9 data di sini. Ya, pokoknya ada nilai aktual dan nilai forecast-nya yang dimasukkan untuk menghitung MAD, MSE dan MAPE. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tabelnya. Ini adalah tabelnya. Ini tadi soal ya, di soal apa yang sudah diketahui. Kemudian kita hitung selisihnya. Ya. Kalau tidak ada lambang mutlak, tidak ada lambang absolut, ya ini lambang absolut ya. Ini kalau dikalkulus ini lambang mutlak. Itu berarti kalau dia selisihnya negatif, dia berarti tulis negatif. Contoh ya. Rumusnya adalah aktual dikurangi forecast, ya. Aktual dikurangi forecast berarti 217 dikurangi 215, 2. 213 dikurangi 216 minus 3 dan seterusnya. Ya, kemudian ditotalkan. Ini totalnya, ditambahkan, dijumlahkan, akumulasikan. Kemudian kolom mutlak A min F adalah
nilai mutlaknya. Nilai mutlak itu berarti positif semua, tidak ada yang negatif. Ya. Kemudian ini untuk menghitung MSE-nya nih. Ya, jadi dari kesalahannya ini dari kolom A min F-nya itu dikuadratkan. Ya, dikuadratkan dan dijumlahkan. Nah, lalu yang kolom terakhir ini untuk MAP. MAP. Untuk MAPE ya, untuk MAPE. Ya, untuk persennya min absolute persen error. Ya. Berarti rumusnya adalah mutlak A min F, berarti kita gunakan kolom mutlak A min F dibagi aktual. Aktualnya berapa? Ini aktual nih. Ya. Berarti kalau untuk yang baris pertama, ya, mutlak A min F-nya berapa? Oh, 2. Dikurangi, dibagi aktualnya berapa? Oh, aktualnya 217. Baru dikali dengan 100, maka hasilnya 0,92. Ya. 0,92. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jika ditotalkan adalah 10,26. Nah, Pandi dimatikan dulu itunya, headsetnya. Nah. Oh iya, Pak. Kepencet, Pak. Ya, sorry. Nah, kemudian kita hitung MAD-nya. MAD itu kan rumusnya total dari aktual min forecast mutlaknya ya. Berarti kita cari yang ini, nih kolom mutlak nih. Ya, 22 dibagi 8 dari mana? N ini, jumlah data. Sehingga MAD-nya adalah 2,75. MSE dari mana? Ya, dari kolom sini. Ya, MSE itu dari yang ada kuadratnya nih. AF kuadrat 76. 76 karena rumusnya adalah total aktual min forecast kuadrat dibagi N min 1, berarti N-nya dikurangi 1. Ya, 8 kurangi 7. 76 per 7 sama dengan 10,86. Nah, kemudian MAP-nya, MAP-nya ya, total tadi yang kolom terakhir 10,26 per 8. Hasilnya adalah 1,28. Nah, nanti ya saya belum menjelaskan tracking sinyal ya. Tracking sinyal akan saya jelaskan nanti berikutnya. Karena itu panjang sekali. Tracking sinyal itu panjang. Nah, kemudian kalian bandingkan nanti nilai MAD-nya dan nilai MAP-nya. Ya, MAD dan MAP antara MA3 dan MA4 itu lebih baik mana? Ya. Pak, yang gede apa yang kecil? Ininya ya berarti kita pilih yang kecil, namanya juga error. Ya, error itu atau kesalahan pasti kita cari yang lebih kecil. Ya. Bagaimana Pak kalau MAD-nya 1 lebih besar tapi MAP-nya lebih kecil ya. Ukuran pertama MAD, baru kemudian MAP. Kalau MS ini pasti besar karena dikuadratkan. Ya, ini sih kalau ini sih ngikutin MAD aja. Ya, MS ini pasti ngikutin MAD. Ya, jadi pertama dilihat adalah MAD dan MAP-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, nggak jelas suaranya nih. Insya Allah paham, Pak. Ini hampir kayak gini kan, Pak. Boleh, Pak. Kenapa? Kalau UTS bersama kayak gini, nggak jelas. Soal UTS-nya, Pak. Kenapa? Saya belum lihat juga. Hampir sama kayak gini. Iya, sama. Enggak, Pak? Sama. Oh, iya udah. Wait, bentar. Bentar ya. Kita lihat.
Dan itu kenapa sih, Dan? Oh iya. Sambil dangdutan dia kayaknya. Lupa nggak langsung di mute. Oke, ini soalnya. Ya, ini soalnya nih. Ini soal UTS-nya. Ya. Ini soal UTS-nya. Ya, nanti kalian kerjakan.